Dan di situ ada seorang pimpinan, ya ada 3 pimpinan gerwaki yang sangat sadis. Nanti kalian lihat, itu Jamila dengan rambut teroreh panjang, megang pentungan, ya, namanya Jamila. Sriningsi, yaitu yang di belakang supir Andreas Median, tali terikat dengan bendera merah, ya, yang sebelahnya Susiati. Ketiga pimpinan Gerwani lah yang sangat sadis sekali, dengan menyeset-nyeset dengan pisau bayonet, ya, menyilet-nyilet. Ada juga, ya, setelah itu Jenderal Parman dipaksa untuk menandatangani dengan adanya surat itu Dewan Jenderal. Pak Parman menolak, dihajar dengan popor senjata, dipancung dengan celurit, dan matanya dikorek. Hadis, ya. Nah, setelah berhasil disiksa, langsung diseret dan dicemplungkan ke dalam sumur, itu dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas. Pertama yang dimasukkan siapa? Jenderal D.I. Panjaitan. Pertama kali dimasukkan ke dalam sumur dalam keadaan kepala di bawah, kaki di atas, di atas, balik. Kedua, Jenderal Ahmad Yani. Ya, ketiga, Jenderal M.T. Haryono. Keempat, Jenderal siapa? Sutoyo. Kelima dan keenam, setelah disiksa, ya, setelah dibunuh, itu sekali masuk 2 jenderal, 2 jenazah dalam keadaan terikat dan jatuh, langsung dicemplungkan ke dalam sumur, kepala di bawah, kaki di atas dibalik. Nah, setelah Jenderal S. Parman dengan S. Suprapto disiksa, tinggal 1 orang lagi, tinggal 1 pimpinan, yaitu Dr. Andreas Median. Setelah itu, Pak Sukitman, seorang agen polisi di depan rumah melihat, ya, melihat apa? Ada penyiksa. Tapi waktu itu Pak Sukitman tidak tahu bahwa yang dibunuh, yang disiksa itu adalah para jenderal. Takut kena giliran beliau sendiri. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa. Alhamdulillah doanya dikabulkan. Pak Sukitman dilepas dari ketannya, ya, dan Pak Sukitman dilepas. Lalu Pak Sukitman naikin sepeda ke arah Halim Perdana Kusuma. Setelah dia lapangan tebak Halim Perdana Kusuma, ya, baru Jenderal bukan dia Kapten Dr. Andreas Median, ya, di terakhir yang dicemplungkan ke dalam sumur. Setelah dicemplungkan ke dalam sumur, ya, ke 7 jenazah ini diapakan lagi? Diberondong kembali. Jenazah yang sudah meninggal disiksa kembali, ditembakin kembali, ya, dengan peluru-peluru tajam, lalu ditimbun dengan letak daun singkong, nasi busuk, sayur busuk, sampah, tanah, potongan-potongan buah pisang, ya, dan baru ditanami pohon pisang dengan tujuan apa? Untuk menghilangkan jejak pencarian. Ya, tapi berkat Tuhan yang Maha Kuasa, ada seorang saksi yang melihat jalannya penyiksaan yang berada di lubang 2. Siapa tadi saksinya? Anggota polisi. Tanggal 3 Pangkalan Halim Perdana Kusuma, tanggal 2 Pangkalan Halim Perdana Kusuma dikuasai kembali, ya. Tanggal 3 Pak Sukitman dibawa ke markas RPKD Cijantung dan menuju ke daerah Buaya untuk pencarian sebuah sumur. Dan sumur maut itu berhasil ditemukan kembali pada tanggal 3 Oktober. Dan pada tanggal 3 Oktober, 7 jenazah para pahlawan revolusi, ya, digali sumur itu oleh masyarakat Buaya yang membantu dalam penggalian sampai jam 12 malam. Jam 12 malam tidak mampu dihentikan oleh Pangkostrat Jenderal Soeharto, karena ada anggota masyarakat sini yang namanya Pak Suparyono, ya, Pak Matahi, Pak Yusuf, Pak Ali, ya, itu membantu dalam pengangkatan. Karena di dalam sumur sudah mengandung racun, lumpur lendir darah itu sudah melekat di satu. Sudah bau anjir, bau busuk, sedangkan bau bangkai itu sangat tajam sekali. Nah, di situ dihentikan penggalian. Pak Harto memerintahkan kepada pasukan tinggi Pak KKO TNI Angkatan Laut di
bawah pimpinan oleh Kapten Gatot. Besok harinya yaitu pada tanggal 4 Oktober. Baru pada tanggal 4 Oktober, ya, pasukan IPAM berhasil mengangkat satu persatu jenazah dari dalam sumur. Itu dibawa pimpinan oleh Kapten Gatot. Nah, siapa yang pertama kali diangkat? Nomor 1, Pier Andreas Mendias. Pertama kali diangkat oleh pasukan IPAM. Yang kedua, setelah angkat 2 jenazah dalam keadaan terikat jadi 1. Pada waktu kedua sempat talinya terputus, pas Julai kembali ternyata 2 jenazah sekali angkat dalam keadaan terikat jadi 1 adalah Maijen S. Parman dengan Maijen R. Suprapto. Ketiga, Brigjen Sutoyo. Kelima, Jenderal Ahmad Yani. Waktu kelima diangkat, anggota IPAM ini naik ke atas, laporan kepada pimpinannya Pak Winanto bahwa jenazah di dalam sumur sudah selesai, sudah habis. Tapi Pak Winanto punya pilih, ya, nggak mungkin habis, pasti masih ada 1 jenazah lagi. Ternyata Pak Winanto sendiri sebagai pimpinan dengan pakaian dinas, buka baju dengan kaos inlet, masuklah ke dalam sumur sambil tangannya mencari. Ternyata masih 1 jenazah lagi. Jenazah siapa tadi? Terakhir, Brigjen Dedi Panjaitan. Itu pada tanggal 4 Oktober, ya. Setelah selesai diangkat dari dalam sumur, 7 jenazah ini dimasukkan dalam peti, dibawa kemana? Ke rumah sakit Gatot Subroto untuk dibersihkan, diotopsi oleh para tim forensik, ya, dari rumah sakit Gatot Subroto. Malam hari setelah selesai disemayamkan, ya, untuk besok harinya pada tepat tanggal 5 Oktober di markas besar Tni Angkatan Darat. Baru besok harinya tanggal 5 Oktober yang harusnya ulang tahun TNI dengan 7 jenazah ini, ya, jadi hari berkabung, ya, yang harusnya upacara, ya, jadi hari berkabung pada tanggal 5 Oktober. 7 jenazah para pahlawan revolusi berhasil dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Ini sudah secara militer, ya. Jadi itulah, ya, kronologi dalam persiapan pembangunan monumen, ya, sampai pembunuhan, penculikan, dan pengangkatan, ya, terhadap 7 jenazah para pahlawan revolusi. Ya, untuk itu kepada adik-adik pelajar dari SDT Al-Fatah, ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Putranya, silakan. Kalau tidak ada, Bapak akan tanya. Tidak ada. Pahlawan revolusi di Indonesia ada berapa? 7 apa? 10? 7 apa 10? 10 apa 7? Tetap 7, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh nggak kalau Bapak tambahin? Hah? Karena pahlawan revolusi di Indonesia bukan 7, tapi ada 10. Ya, boleh kalian dibuka Google, ya. Pahlawan revolusi di Indonesia ada berapa? Pasti akan keluar. Ya, jadi pahlawan revolusi di Indonesia itu ada 10. Yang 2 terjadi di Yogyakarta adalah anggota Korem 0724 yang berhasil dibantai di sebuah perkebunan singkong oleh gerombolan PKI. Itu siapa namanya? Kolonel Katanto dan stafnya adalah Letkol Sugiono. Di situ dibantai dan dihajar dengan polisi mau dan kepalanya sampai pecah, ya, sampai retak. Ya, jadi ada 2 di Yogyakarta. Yang satu lagi siapa? Anggota Brimob Polda Metro Jaya. Itu yang bernama Karel Sat Sri Tubun atau KS Tubun.
yang beliau dalam keadaan sedang jaga. Ya, itu Dr. J. Lemina. Itu di Jalan Daerah Saleh, di sebelah Jenderal kediaman Jenderal Abdul Harith Nasution.